Yang merekam siapa? Sudah, Ibu Wi sudah masuk belum? Sudah, Pak. Sudah recording. Sudah recording. Oke. Ya. Silakan. Beri waktu 2 menit untuk persiapan, dibuka dulu semua dokumen dan seterusnya, sehingga tidak ada kendala lagi. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut percayanya masing-masing. Berdoa di berdoa selesai. Sebelumnya Bapak sapa terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Apa kabar SMBA 1? Alhamdulillah, Alhamdulillah, jujur, jujur, cerdas, cerdas, dan dan tangguh. tangguh. Kurang semangat ya. Bapak sekali lagi. Apa kabar SMPA 1? Alhamdulillah, jujur, Alhamdulillah, luar biasa. cerdas, Allahu Akbar. tangguh. Alhamdulillah, jujur, cerdas. Sehat. Kita kita yel-yel terlebih dahulu ya. Bapak contohin terlebih dahulu yel-yelnya. Siapa? SMA 1 tidak ada SMA 1 yakin masih bisa. Bareng-bareng ya. Oh ya, betul. Katanya sih bang setoran di IPA. Iya, kan setoran ya, Bu. Maaf. Bapak ulang lagi ya. Kita yel-yel lagi bareng-bareng. SMPA 1 Alhamdulillah. SMPA 1 Jawabannya gimana, ku Pak? yakin hari ini Pas. bisa. Oke. Bapak, maaf, masih ke mute tadi. Bapak masih ke-mute. Ya, Pak, Bapak saya gigi Pak, nggak ada suaranya Pak. Oh ya baik Pak, maaf Pak. Nah sebelumnya kita yel-yel dulu ya, sekali lagi ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Siapa? SMPA 1 di dadaku, SMPA 1 kebanggaanku, ku yakin hari ini pasti bisa. Ayo semuanya bareng-bareng coba. SMP Satu di di dadaku. SMP satu kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti bisa. bisa. Lanjut ya. Untuk sebelum kita belajar, Bapak akan absen terlebih dahulu, tapi yang hari ini yang tidak masuk, coba dilihat yang Masuk semua, tidak ada di Pak. Masuk semua Pak. Nihil Pak. Masuk semua, Pak. masuk semua ya. Untuk kita belajar, Bapak sampaikan tentang tujuan pembelajarannya. Dari sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu materinya tentang masa
imperialisasi. Nah, tujuan pembelajarannya siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya imperialisme serta dampak bagi masyarakat yang dijajah. Yang kedua, siswa dapat menghubungkan peristiwa kondisi sosial, politik, dan ekonomi saat ini. Oke, mungkin untuk Rika, tolong di share screen-nya. Ya, Pak. Ulangin buku. Sudah, Oke. Pak. Untuk yang kedua yaitu tentang ya, terima kasih. Yang kedua untuk pemantiknya adalah di situ ada pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana negara-negara besar di dunia bisa memiliki wilayah yang luas? Yang kedua, mengapa banyak negara Eropa berlomba-lomba menjelajah wilayah lain pada abad ke-19? Kira-kira ada yang tahu sebelum Bapak jelaskan materinya? Belum, Pak, belum. Karena di Eropa Oke. nggak ada rempah, Pak. Susah nyari rempah-rempah di Eropa. Iya, Pak, di Eropa rempah-rempah mahal. Eropa negara dingin, negara 4 musim. Oke. Karena Eropa itu Pak apa ya? Itu Oke, perluas sebelum wilayahnya. Indonesia adalah kekayaan alam Oke. Indonesia, sehingga bangsa Eropa sangat takjub terhadap Indonesia, Pak. Siap, Pak Musri. Siap, Musri. Nah, sebelum Bapak akan jelaskan, di sini Bapak akan kasih videonya. Kalian akan simak dan menanyakannya. Coba Ripka tolong dibuka videonya.
Dalam hal sejarah manusia, ada dua jenis tingkah laku, yaitu tingkah pada sisi tingkah yang lain keluarga itu sendiri dengan tiga tujuan, yaitu glory, dan cara mereka melakukan hubungan terhadap banyak lain. Memperoleh kejayaan dan kebanggaan bagi kerajaannya, glory, harta demi pribadinya. Ada kerajaan itu menonjol pada era mereka maka tak mengherankan jika pada periode ini yang mengetahui Oke, dari video tadi kira-kira ada yang tahu nggak? Yang dari pemantik sini kan ada pertanyaan yang tadi. Nah, di sini ada pertanyaan dari pemantiknya. Mengapa banyak negara Eropa berlomba-lomba menjelajah wilayah lain pada abad ke-19? Kira-kira tadi jawabannya apa? Yang 4. Yang tadi kalian lihat dari video. Karena ini alasan ekonomi, Pak, salah satunya. Alasan ekonomi di mana harga rempah ya yang mahal ya. Selain itu ada lagi. Mungkin Ini negara Putri ada yang tambah. ini Pak, negara Eropa ingin menambah wilayahnya, wilayah teritorialnya, sehingga wilayah mereka jadi luas. Di samping itu mereka juga sudah menguasai apa ya, teknologi pelayaran, sehingga mereka bisa menjangkau wilayah-wilayah yang jauh, yang dari wilayah-wilayah lainnya gitu. Oke, yang lainnya ada lagi? Rakus, Pak. Bangsa Eropanya mau nguasain daerah lain.
Bangsa Eropanya ingin Ya, mencari benar. sumber rempah-rempah, Pak. Jadi supaya dapat rempah-rempahnya lebih banyak, itu lebih murah. Dan juga mereka sekalian ingin menguasai daerah baru. Oke. Untuk pertanyaan pemantiknya sudah lumayan bagus. Nah, sekarang yang untuk kelompoknya, yang sudah Bapak bagikan kemarin, per kelompoknya, nanti Bapak kasih LKPD-nya. Nah, sebelum, iya. Oke. Sebelum Bapak kasih LKPD-nya, Bapak mau tanya dulu ke kalian tentang apa sih imperialisme menurut kalian? Mau nguasain daerah lain, Pak. Dari Betul nggak, nanti Pak? yang laki-laki. Iya. Selain itu ada apa lagi? Iya. Selain itu ada apa lagi? Usaha untuk meningkatkan ekonomi negaranya. Oke. Mungkin yang laki-lakinya, dari tadi perempuan mulu. Ayo teman-teman Oke, kelasku. sekarang kita Oke. Sekarang kita ke kalian bagi kelompok yang kemarin yang sudah dibagi sama Bapak. Nah, LKPD-nya sudah Bapak share di grup ya, di grup kelas, di WA. Ya, Ini akan Bapak tampilkan di sini supaya diingat lagi. Nah, di sini ada LKPD-nya. Coba kalian dibaca lagi tentang masa imperialisme. Nanti kalian presentasikan salah satu kelompok aja, karena waktunya nanti tidak cukup. Baik, Pak. Bapak kasih waktu dalam waktu 2 ya. Baik, Pak. Nanti kalian presentasikan. Baik, Pak. Apakah sudah dari kelompok 1 dan kelompok 2?
Oke, coba dari kelompok 1 ada yang mau presentasikan dari hasil KPD-nya. Karena waktunya sudah bentar lagi. Ya, Pak. Saya dari kelompok 1 mewakili. Bangsa Eropa berambisi menguasai Nusantara karena Indonesia kaya, Pak. Mau menguasai sumber daya alamnya. Lalu dampak positifnya negatifnya dulu kali ya, Pak. Negatifnya ya kekayaan kita diambil, Pak. Positif di kelompok. Positifnya banyak kontribusi negara asing juga, Pak, untuk negara kita ternyata. Contohnya Lalu tadi ada masuknya pertanyaan, teknologi. ya masuknya teknologi. Lalu tadi ada pertanyaan mimpi kami untuk Indonesia bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri, Pak, tanpa banyak impor dari negara lain. Lalu kontribusinya kita mau belajar yang giat, Pak, supaya negara kita nggak kalah sama negara lain. Teman-teman mungkin ada yang mau nambahkan? Saya Pak Guru, saya dari kelompok 2 menambahkan. Di scroll ke atas, Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Guru. Mengapa bangsa Eropa begitu berambisi menguasai Nusantara? Karena Indonesia adalah surganya dunia. Untuk itu banyak bangsa Eropa termotivasi untuk berdatangan untuk mengambil dan menguasai wilayah Indonesia karena wilayah Indonesia sangat baik, ya, baik dari sumber daya alamnya dan laut dan lain-lain. Kemudian dampak positif dan negatifnya. Dampak negatifnya itu seperti bangsa Indonesia selalu diadu domba dan dibodoh-bodohkan terkait dengan penjajahan mereka. Karena apa? Kalau pada saat rakyat Indonesia pada saat itu pintar dan cerdas, mungkin bangsa Indonesia Eropa takut dengan kecerdasan Indonesia. Positifnya itu banyak peninggalan penjajah Belanda dan Jepang yang masih saat ini kita lihat di museum. Ada museum gajah dan lain-lain. Itu positifnya. Kemudian untuk belajar, kami sebagai anak bangsa tentunya untuk bagaimana untuk mengisi kemerdekaan dan menggantikan mereka supaya Indonesia lebih jaya kembali, Pak. Itu saja Pak Guru. Terima kasih. Oke, hebat, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, karena waktunya sudah mau habis, mungkin dari kesimpulan dari kira dari Maria ada yang mau memberikan kesimpulan?
Pak, kesimpulannya materi ini sangat bagus ya Pak. Jadi di sini kita tahu ternyata negara kita itu sangat kaya ya. Sampai ada istilah eh, akan ditanam pun akan tumbuh menjadi tanaman. Sehingga itu salah satu kelebihan negara kita. Sehingga banyak menarik bangsa-bangsa lain untuk datang atau datang ke negara kita sehingga terjadilah penjajahan di negara kita. Pak, cukup itu aja Pak. Pak, Oke, terima kasih. saya Pak mau beri kesimpulan. Indonesia itu negara yang sangat kaya, walaupun sempat dikuasai oleh penjajah, tetapi kita akhirnya bisa memerdekakan diri dengan segenap jiwa raga kita, harta benda kita, gitu Pak. Dan semoga seterusnya bisa terus dipertahankan. Oke, hebat dari RA. Terima kasih Pak. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin kita gini dulu. Mungkin untuk minggu depan kita tentang kolonialisme. Nanti kalian dipelajari kembali tentang kolonialismenya di buku teks maupun di non-teksnya. Ya Pak. Siap Pak. Oke. Mungkin demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mungkin ada pantun dari Niken. Ada Pak. Pantun dari saya aja ya Pak Andika, buat Pak Andika. Kalau masuk pintu dibuka. Cakep. Cakep. Pintu dibuka memakai palu. Cakep. Terima kasih Pak Andika, semakin sukses dan semangat selalu. Mantap. Keren. Sudah Bapak tutup ya dengan bacaan Anda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.